Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Kabar baik, Pak. Bapak. Baik, Ya, Pak. syukurlah. Di masa pandemi COVID Baik, ini, Bapak harapkan adik-adik dapat menjalankan aktivitas adik-adik sesuai dengan protokol kesehatan ya. Selalu memakai masker Iya. dan tetap mencuci tangan setelah beraktivitas. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, baik sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya adik-adik, Bapak minta adik-adik membawakan kita dalam doa. Bapak minta adik Firminus Welin Serang membawakan kita dalam doa. Baik, Bapak dan teman-teman, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih adik Firminus yang sudah membawakan kita dalam doa. Jadi, apakah adik-adik sudah mengetahui? Baik, jadi apakah adik-adik sudah mengetahui kita berkumpul di link Zoom ini? Belum, Pak. Belum tahu, Pak. Belum, Pak. Baik, kita akan melakukan atau melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Apakah adik-adik ada yang sudah mengetahui bimbingan kelompok? Belum, Bapak. Belum, Bapak. Sudah, Bapak. Ya, untuk adik Anissa yang mungkin sudah pernah melakukan bimbingan kelompok, mungkin adik Anissa dapat menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Saya belum pernah mengikuti bimbingan kelompok, Bapak, tapi saya tahu apa itu bimbingan kelompok. Ya, coba adik Anissa jelaskan. Bimbingan kelompok setahu saya adalah bimbingan yang dilakukan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Itu saja, Bapak. Ya, baik, betul sekali. Jadi, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, di sini adik-adik semua diharapkan dapat berinteraksi bebas untuk mengeluarkan pendapat, dan Bapak harapkan adik-adik mampu mengeluarkan pendapat atau menanggapi dan memberi saran ya. Iya, Pak. Iya, Sini Bapak. paham? Paham, Bapak. Baik. Paham, Pak. Baik. Paham, Pak. Pada layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini, kita akan membahas tentang rasa empati. Sebelum Bapak memasuki pada materi, apakah adik-adik ada yang sudah mengetahui rasa empati? Tahu, Pak. Ya. Coba dari adik Mariam. Empati itu, kalau yang saya tahu, Pak, dia kayak merasakan apa yang orang lain rasakan, Pak. Ya, betul sekali. Ya, baik. Bapak lanjutkan ya. Kita akan memasuki pada materinya. Apakah adik-adik sudah melihat materinya? Belum, Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah, Sudah, Pak. Bapak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Jadi Bapak akan menjelaskan pengertian dari rasa empati. Empati merupakan kemampuan seseorang untuk mengenal dan memahami emosi seseorang, pikiran, serta sikap orang lain. Dengan empati juga memungkinkan individu untuk memahami maksud dari orang lain. Apakah sampai sini adik-adik sudah mengerti? Mengerti, Pak. Ya, dari rasa empati juga memiliki 4 aspek, yaitu yang pertama, perspective thinking, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengambil sudut pandang orang lain secara spontan. Yang kedua, fantasi, yaitu kemampuan seseorang untuk mengubah diri mereka secara imajinatif dalam mengalami perasaan dan tindakan karakter khayal
dalam buku, film, sandiwara yang dibaca atau ditonton. Yang berikut empati concern, yaitu perasaan simpati yang berorientasi kepada orang lain dan perhatian terhadap kemalangan yang dialami orang lain. Yang berikut personal distress, yaitu kecemasan pribadi yang berorientasi pada diri sendiri serta kegelisahan dalam menghadapi setting interpersonal yang tidak menyenangkan. Dari 4 aspek ini, apakah adik-adik ada yang sudah mengalami rasa empati tersebut? Sudah, Pak. Ya, untuk adik Fani, yang bagian mana nih? Yang fantasi, Pak. Ya, mungkin adik Fani biasa nonton film atau apa cerita-cerita yang sedih-sedih, pasti terbawa emosi. Iya, Pak. Selain adik Fani, siapa lagi? Saya, Pak. Yang bagian mana? Yang bagian terakhir itu, Pak. Personal distress. Ya, coba adik Gayatri jelaskan pengalaman apa yang didapat. Kalau personal distress nih, Pak, saya tipe orang yang cepat cemas dengan keadaan, Pak. Jadi saya rasa personal distress ini yang saya rasakan itu, Pak. Baik. Mungkin itu pengalaman dari adik-adik. Bapak lanjutkan menjelaskan ke materi yang berikut. Yang berikut ada 3 macam empati, yaitu yang pertama, empati somatik, yaitu mampu merasakan dan merespon secara fisik apa yang dialami oleh orang lain. Misalnya, seperti adik-adik juga ikut merasa mulas ketika melihat teman adik-adik yang sedang cemas sebelum presentasi. Itu contohnya. Yang berikut, empati kognitif. Empati kognitif yaitu meliputi pemahaman adik-adik mengenai pemikiran atau pola pikir orang lain. Yang berikut, empati afektif. Adalah empati yang cukup sering dilakukan. Misalnya adik-adik mampu memahami emosi atau perasaan orang lain yang membuat adik-adik juga ikut merasakan emosi tersebut, yang dapat memicu rasa peduli terhadap orang lain. Nah, dari ketiga macam empati ini ada manfaatnya, yaitu yang pertama, manfaat dalam membangun relasi dengan orang lain. Yang kedua, memunculkan perilaku tolong-menolong, membentuk moral, dan membantu mengatur emosi. Nah, sampai sini apakah adik-adik sudah paham? Paham, Pak. Pak. Baik. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan untuk materi kita? Ada, Pak. Ya, baik. Bapak persilakan. Ini, Pak, yang apa? Biasanya kalau ada orang meninggal, terus kan keluarga dari orang meninggal kan menangis, Pak. Terus kenapa kita yang hadir, yang tidak ada hubungan, ketika dengar suara dari mereka yang menangis, kenapa kita juga jadi ikut sedih, Pak? Ya, itulah rasa empati. Karena rasa empati ini, kita dapat memahami dan mengerti perasaan dan emosi dari orang lain. Kalau adik Fani mengalami rasa empati seperti itu, berarti adik Fani dapat ini merasakan rasa empati, yaitu seperti empati simpatik, yaitu mampu merasakan dan merespon secara fisik maupun perasaan yang dialami orang lain. Apakah adik Fani sudah mengerti? Sudah, Pak. Ya, untuk adik-adik yang lain. Untuk adik Ian Liu, mungkin ada pertanyaan? Pas, Pak, pas. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, untuk adik Mariam, Bapak persilakan. Bapak, saya belum begitu paham di bagian empati kognitif kalau tidak salah, Pak. Itu saya belum paham, Bapak. Mungkin Bapak bisa jelaskan kembali. Empati kognitif.
Tunggu Bapak, Ya, share kita belum screen paham. ulang ya. Iya, Bapak. Ya, empati Empati, kognitif ya. yaitu pemahaman Anda mengenai pemikiran atau pola pikir orang lain. Adik-adik dapat mengerti apa yang sedang orang lain pikirkan dan dapat memahaminya. Jadi di sini contohnya ini teman dari adik Mariam ini mengalami musibah seperti orang tuanya meninggal. Nah, di situ apa yang ia rasakan dengan kondisi saat itu, adik Mariam dapat merasakan apa yang ia rasakan seperti itu. Oh, iya, Pak. Bisa paham, Pak. Saya sudah paham, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk adik Mariam yang sudah bertanya. Mungkin sampai sini adik-adik dapat menyimpulkan materi kita hari ini. Bapak persilakan salah satu dari adik-adik untuk menyimpulkannya. Saya, Pak. Baik, Bapak persilakan adik Fani. Jadi, Pak, saya menyimpulkan bahwa empati adalah perasaan yang dirasakan oleh seseorang ketika melihat sesamanya itu dalam keadaan baik itu sedih, senang, seperti itu, Pak. Ya, terima kasih untuk adik Fani yang sudah menyimpulkan. Baik, Bapak akan menyimpulkan sedikit. Jadi, rasa empati yaitu kemampuan kita untuk mengenal dan memahami rasa emosi orang lain dengan cara kita yang ia rasakan, kita juga dapat merasakan. Dan dengan rasa empati juga kita dapat membangun relasi dengan orang lain, menunjukkan perilaku tolong menolong dan membentuk moral kita. Apakah sampai sini sudah paham adik-adik? Paham, Pak. Paham, Baik. Pak. Paham, Paham, Bapak. Pak. Baik. Sebelum kita menutup kegiatan layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini, Bapak meminta adik-adik untuk membawakan kita dalam doa. Saya, Pak. Baik, untuk adik Gayatri, Bapak persilakan. Oke, baik Bapak dan teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada saat ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih untuk adik Gayatri. Ya, Bapak. Bapak harap dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini, adik-adik dapat mengerti dan memahami materinya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Pak. Ya, Terima sampai kasih. jumpa. Terima kasih Bapak.